nih sebagai content creator, Yes. skill apa sih yang diperlukan gitu, yang dibutuhkan? Yes. Ya kan aja kan tadi yang Betul. pengen, Minat ya? Selain ya pokoknya hard skill dan soft skillnya apa aja? Lebih ke banyak ini aja, referensi gitu. Betul. Referensi, terus harus tahu juga yang kita bikin tuh mau nyari apa gitu, tujuannya tuh mau apa gitu. Kalau misalnya mau nyari traffic, mau nyari penjualan, mau nyari awareness deh gitu. Nanti kita cari referensinya nih. Kalau misalnya dari coffee shop, biasanya dari coffee shop lain. Tapi yang emang marketnya tuh sama, kan ada tuh yang emang marketnya dia tuh nyari yang murah-murah, nyari yang tempatnya yang cozy. Nah kalau misalnya dari brand kita tuh marketnya yang kayak gimana nih? Kalau misalnya anak-anak yang suka nongkrong, berarti dikasihnya apa gitu? Berarti kan nongkrong itu identik sama tempat gitu. Nah biasanya diliatinnya tuh tempatnya, enaknya kayak gimana. Terus kalau misalnya tempatnya enak, biasanya harus dikasih apa nih biar mereka tuh nyaman gitu. Misalnya promo makanan yang kayak gimana gitu. Jadi harus bisa menganalisis ya? Iya, harus bisa menganalisis, ngulik gitu. Jadi kalau misalkan ditanya untuk skill yang harus dimiliki itu sebenarnya tuh kreativitas. Karena kreator itu nggak bisa stuck di situ aja, apalagi zaman sekarang ya guys. Zaman digital, wede, itu kan sekarang tuh visual, apa-apa visual kan. Jualan apapun kalau visualnya oke, udah menariknya, apalagi ditambah copywriting yang oke, jebol tuh kemungkinan besar gitu kan ya. Selanjutnya tuh bisa bidang editingnya gitu ya. Ya kalau misalkan kita cuma mengandalkan kreativitas tapi kitanya nggak bisa aplikasinya, gimana gitu kan ya? Ya gitu, kalau misalkan editingnya, misalkan Photoshop, After Effects atau Primer atau ya misalnya yang lain lah gitu, yang memang aplikasi yang bisa mendukung kita kinerja kreativitas gitu. Ya zaman sekarang gitu misalnya udah atuhnya After Effects mah kumaha hese gitu kan, ya susah gitu kan. Belajar. Ya, kan, ya salah satunya itu bisa belajar, tapi kan zaman sekarang itu di handphone juga bisa lah, ada CapCut atau apa aplikasi yang memang yang twing gitu kan bisa, jedak-jeduk juga kan bisa gitu kan tanpa gitu. Jadi balik lagi kreativitas kita coba gali aja itu. Terus harus bisa kerjasama sama tim. Kalau tanpa komunikasi itu ya betul. Nih gini, kalau partner aku nih ya, satu misalkan audiovisual, dia diem doang, pusing di aku. Menurut kalian nih, profesi sebagai content creator ke sekitar 5 tahun ke depan peluangnya Wah, nerawang ya. Untuk beberapa tahun kemudian nih, 5 tahun, 6 tahun ya, 10 tahun, itu kreator itu bakal jadi salah satu profesi yang banyak diminati sih. Gitu, apalagi kan sekarang mah wah anak-anak zaman sekarang gitu kan ya, mereka pingin kayak gitu, apalagi tempat sekarang ya YouTuber, nilainya juga kan ya, dari AdSense-nya juga berapa gitu kan. Kita bisa explore diri kayak misalkan lebih belajar fotografi, bikin lagi misalkan orang-orang yang kalian punya jasa, bingung nih cara ngepromosiin tapi grafisnya nggak bisa kan, itu juga bisa jadi belajar gitu. Oh ini saya buka jasa nih, kamu mau nggak gitu kan. Terus aku foto gitu produk gitu kan, fotonya bingung gitu, kita kan punya kamera ya, kita buka jasanya gitu. Jadi punya peluang yang memang benar-benar mantap, menjanjikan gitu menurut aku ya gitu. Itu kreator itu luar biasa gitu. Jadi salah satu pekerjaan yang memang bakal bludak gitu. Banyak yang minat kayak kata aku gitu, karena emang kayak dulu teh lihat, meskipun dulu booming ya YouTube gitu, tapi ya yang terkenal misalnya itu doang gitu, dan orang teh nggak aware semuanya gitu. Tapi karena adanya TikTok, platform yang apa sih ramah gitu, ramah sama orang yang awam teh, udah babari lah gitu ya bikin teh. Jadi gampang kalau misalnya kamu mau jualan kayak yang kecil apapun gitu, kayak kita nggak punya toko pun kalau misalkan kita bisa itu kan bisa gitu ya. Jadi sekarang nggak ada alasan buat apa teh kayak udah nggak usah jualan, nggak usah gitu kan. Kita nggak punya toko, nggak punya ini, itu salah gitu. Itu kita tuh digital tuh bisa apa juga gitu. Jadi nggak harus kayak dulu mah kan kalau misalnya pengen ini tuh
visualnya tuh kayak transisinya yang gimana gitu, itu ya, After bener. Effect. Nah, sekarang mah kayak lebih ke ceritanya yang harus saya gila-gila. tapi ya balik lagi gitu, kalau misalnya kalian mau diemnya di platform apa ya sesuaikan gitu. Kalau yang tadi aku obrolin sih kebanyakan di TikTok. Kalau misalnya mau di Instagram ya sesuaiin lagi. Biasanya kalau di Instagram itu lebih susah. Lebih suka yang estetik gitu. Yang enak-enak gitu. Di YouTube kayak gimana? Ya enak-enak itu maksudnya Visualnya, Bu. Ya pokoknya kalau kalian mau di e-commerce pun gitu, Yes. visual emang harus jadi yang utama sih. Karena sebenarnya konten tuh tombak utama kalau di bidang digital. Misalkan jualan A, B, C, D gitu kan. Kitanya bagus dari segi visual tapi tidak konsisten, ditambah lagi juga jarang posting atau apa, orang gimana mau percaya? Iya. Itu toko online ini Atau gimana gitu? Ini orang ini tuh niat jualan nggak sih gitu kadang-kadang? Iya memang Jual bidangnya. diri ya. Benar. Dia dalam tanda kutip Oke. jual diri. Personal branding. Iya. Ya. Tips buat teman-teman Wis, tips. yang misalnya ada lowongan pekerjaan di mau itu fashion, F&B, maupun sekarang gitu ya konten kreator ya. Iya. Banyak yang masih bingung kayak nanti ya aku harus lampirin apa sih gitu atau bisa tipsnya apalah gitu. Apply Buat nge-apply-nya. Ke suatu ada lokal. Iya, lokal. Orang dalam. Tapi BTW aku nggak nge-apply sih. Karena orang dalam. Langsung aja. Jadi awal-awal teh emang pas aku apply ke Siloka itu niatnya emang jadi barista aja, karena sebelumnya tuh freelance makeup, terus nggak ada job gitu karena emang lagi pandemi. Ya udahlah daripada ngahuleng kan di rumah gitu, kita pengen nyobain gitu jadi barista. Kan biasa gening lapar mata gitu kan, cakep-cakep. Keren gak sih? Kayak, wih bisa nih kopi aja di bunga-bunga. Gitu. Ada apa ya, teman makeup gitu yang punya kemitraan lah sama coffee shopnya gitu, ditawarin jadi admin dan alhamdulillahnya diterima jadi admin. Tapi dari situ teh jadi tambahan gitu job desk-nya sama kreatif. Emang niatnya teh cuman mau nge-apply kerja karena ngisi waktu luang, sekalian emang pengen belajar bisnis juga gitu, karena nggak cuman dapat pembelajaran tentang content creator gitu, tentang peradminan gitu, Yes. tapi ada buat insight bikin bisnis dan segala macamnya gitu. Di situ tuh waktu manajer dibuka, itu kan ada syarat dan ketentuan ya. Kalau misalkan punya skill ini A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Nah di situ aku skillnya masih kene, ciut gitu kan, kayak ngerasa aku nggak bisa ini, aku belum bisa itu gitu kan. Tapi ya karena ada niatnya, pertama itu niatnya emang oke, karena ngerasa mantul nih kayaknya aku bisa berkembang di bidang ini. Nanti kan ada tes interview gitu kan ya, ada tes interview kamu bisa apa, aku bisa ini gitu kan. Tapi cuma dasarnya aja Pak, misalkan untuk penggalian yang lainnya tuh lebih misalkan kayak wah ini udah super banget belum gitu. Tapi ya gitu pas interview apa adanya aja. Udah oke, wawancara, tes gitu. Pas tesnya skillnya di Photoshop, dari segi misalkan videonya, pakai aplikasi ya, perusahaannya memang masih kene masih berkembang lah ya, masih merintis kayak gitu, pasti memberikan peluang gitu buat anak-anak yang karena aku merasakan itu sendiri teh. Jadi aku belum bisa apa, sebenarnya aku teh ini video juga nggak bisa gimana gitu kan. Tapi kan yang lain kan bisa, ada partner yang memang bisa gitu, kan belajar gitu. Kita juga justru gini ya, kalau misalkan kita cuman mendem sendiri belajar cuman aku nggak bisa, udah pokoknya nggak usah di-share ke yang lain, takut mereka jadi saingan kita apa, itu salah. Itu justru menambah miskin, stuck di situ. Tapi kalau misalkan kita sharing nih, misalkan A, B, C, D, si orang-orang itu kan bisa, bisa ini, yaudah sharing, itu justru menambah ilmu, nambah baru, ternyata kayak gini After Effects, ternyata kayak gini Premiere, kayak gini Filmora gitu kan, misalkan dia Photoshop gitu kan, kayak gini ya, orang yang nggak bisa kan PixArt ya udahlah, jangan aja yang gitu capcut ya kan, capcut. Jadi buat kalian, nah yang mau jadi kreator,
gak apa-apa, percaya diri aja, tenang gitu. Saat interview tenang, jangan tergesa-gesa, memperlihatkan bahwa diri kalian itu mampu gitu kan, tapi tidak melebih-lebihkan. Tuh pasti mereka tuh penilai gitu, menilai ini anak, menilai oh dia mau belajar, dia mau belajar nih, oh dia sikapnya, apalagi etikanya, itu etika tuh utama. Benar. Tapi kan ada teh konten kreator yang dia branding aja sendiri gitu. Oh iya, banyak independen kayak freelancer. Kalau misalnya teman-teman yang mau melamar pekerjaan, yang dilihat itu jangan cuman misalnya apa fasilitas yang iya dikasih, benar, betul banget itu. terus gajinya berapa, jangan cuma itu ya, gaji berapa, terus jarak dari rumah ke sana gimana, terus pekerjaan nanti kayak gimana, saya ada asuransi atau apa bla bla bla. Nah itu juga sebenarnya pertimbangan, tapi ada satu lagi yang penting, itu adalah ownernya atau pemimpinnya. Leadernya siapa sih ini, yang punya ini siapa gitu. Terus orangnya kayak gimana, lihat kan soalnya ada juga yang perusahaan yang bagus gitu kan, untuk kenal, tapi ternyata si foundernya atau leadernya ternyata nggak mengayomi misalnya, gitu. Kayak nggak kurang apresiasi tidak memberikan peluang misalnya ke karyawannya. Nah kalau bisa cari yang dia bisa membimbing, terus memberikan peluang, bisa ngasih fasilitas layaknya iya, bukan kan beda leader sama bos ya. Kalau misalnya pemimpinnya bos gitu, bosi kan, jadi kan kadang-kadang kamu harus kayak gini, selesai harus gini kan gitu. Ya gitulah, kita juga kan jadi tertekan dan gak nyaman. Tapi kalau misalkan pemimpin kita leadership, kayak misalkan ya udah sok saya kasih kamu kepercayaan, kasih kamu gini itu tuh jadi kayak kitanya juga punya tanggung jawab. Oh iya berarti kita harus kayak gini ya, cuma kayak gini itu kan ketika kerja di orang tuh gini ya caranya komunikasi sama tim gitu, gini ya punya apa sih atasan gitu, bawahan gitu kan yang gitu, jadi banyak insight-nya lah gitu. Iya, jadi ya gitu. Jadi cari pemimpin atau leader yang bisa memberikan kita ilmu juga. Nggak pelit-pelit ilmu gitu. Yes, betul banget. Oke, kayaknya segitu aja sih buat sekarang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Sibuk rebahan. Iya sih, kebanyakan rebahan. Oke, segitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua. Oke, kita sampai ketemu di podcast selanjutnya.